Oke, ini ada berapa? 67 ya, 67 mahasiswa. Oke, lumayan banyak lah, hampir setengahnya. Jadi mungkin saya sampaikan ini di depan ya, karena nanti juga terkait presensi dan yang lain-lainnya, atau nanti ada pembahasan lebih lanjut. Jadi kita masih punya banyak waktu ya, untuk membahasnya. Oke, di sini kalender TA itu kita di akhir bulan, sorry. Nah, ini ya akhir April, tanggal 28 ya posisi sekarang gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di bulan Mei ini banyak banget tanggal merahnya ya, teman-teman. Jadi di tanggal 1 ada, nanti tanggal 12 itu ada 11, 12, 13 itu tanggal merah juga, terus 29, 30 juga tanggal merah. Nah, ini ternyata berdampak pada jadwal TA kita, begitu. Ya, jadwal TA itu maksudnya jadwal ujian sidang yang sebenarnya akan dijadwalkan ya di awal adalah di tanggal 26 sampai 28. Ini pendaftaran ujian proposal dan ujian hasil TA gitu. Nah, hari Kamis kemarin itu saya dapat informasi dari Bu Tiffany selaku Kaprodi TI ya, bahwa untuk pendaftaran ujian proposal ini dimajukan teman-teman. Dimajukannya di tanggal 22 Mei gitu. Jadi di hari Kamis ya. Eh di sini ini mulai pendaftaran ujian hasil ya tanggal 22 sampai 26. Jadi ada sekitar 22, 23, 24, 25, 26. Ya. Ada sekitar 5 hari. Yang awalnya dijadwalkan tanggal 26 sampai 28, sekarang dimajukan jadi tanggal 22 sampai 26. Ini karena di tanggal 29, 30, ya 29 dan 30 itu adalah tanggal merah ya. Jadi takutnya adalah ketika mepet di tanggal 26 sampai 28 eh, pendaftaran ujian hasil, prodi itu nggak akan segera memvalidasi pendaftaran ujian kalian gitu. Jadi dimajukan ya di tanggal 22 sampai 26 Mei gitu. Nah, di sini nanti tanggal 27, 28 ini akan proses validasi oleh prodi. Kalau misalnya nanti memang ada apa ya, kekurangan data di tanggal 2 itu 27, 28. Nah, kemudian nanti di nah ya benar. Nah, di tanggal 2 sampai 7 itu mulai pelaksanaan ujian proposal. Oh, mepet banget ya berarti ya teman-teman. Gitu. Jadi di tanggal Mei 22 sampai 26 ini pendaftaran ujian hasil, kemudian 27, 28 validasi dari prodi, kemudian tanggal 2 sampai 7 Juni ini apa namanya? Pelaksanaan ujiannya ya, di mana ujian hasil tidak pakai presentasi ya. Jadi teman-teman tidak perlu menyiapkan PowerPoint. Ini adalah ujian naskah saja. Begitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, boleh. Itu kan ada ini ya, ujian proposal tahap 2 juga ya, Bu ya. Maksudnya yang kemarin gagal daftar, sekarang bisa daftar gitu. Itu di tanggal 22 ini, Bu, pendaftarannya. Iya. Heeh. Ujian proposal gelombang 2 dan ujian hasil gelombang 1 ada di tanggal 22 Mei sampai 26 gitu. Sama aja jadwalnya. Ya, Mm-mm. saya pengen ngasih tahu ke temen aja sih, Bu. Ada yang ketinggalan dia. Ya. Iya, kemarin sempat ngechat saya sih eh yang ketinggalan ini ya. Dan tolong kasih tahu temennya ya. Saya nggak tahu apakah teman yang dimaksud itu sama gitu kan. Karena presensinya dia suruh cek lagi aman apa enggak gitu ya. Karena nanti mungkin di ujian hasil itu kan otomatis dia ikut semester berikutnya
Ya, kalau misalnya kebiasaan ini dilanjut sampai sampai semester selanjutnya, jadi dia ujian hasilnya nggak lolos karena dia jarang masuk, ya. Jadi tolong disampaikan ke temannya. Begitu. Oh, Oke, Samuel? makasih Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Hmm. Nah, untuk terkait persyaratan ujian hasil, nanti ada tambahan ya teman-teman ya. Tambahannya seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Tiffany di sesi hari Jumat ya. Karena di hari Jumat itu sebenarnya pagi akan ada sesi penyamaan persepsi gitu ya dengan dosen pembimbing masing-masing eh, terkait jadwal terbaru, bahwa jadwal ujian hasil dimajukan, plus ada persyaratan terbaru juga untuk ujian hasil ya. Dan di sini saya juga belum belum bisa share ke teman-teman ya persyaratannya. Cuma saya spill-spill dikit aja karena pastinya nanti akan disampaikan oleh Bu Tiffany. Begitu. Nah, di sini teman-teman yang pasti adalah eh, untuk ujian hasil ya, teman-teman yang membuat aplikasi, sistem informasi ataupun nanti analisis ya, dipastikan perhitungan penggunaan apa namanya teknologi untuk perhitungan, kemudian aplikasinya, sistem informasinya itu bisa berjalan dengan baik. Begitu. Karena kan itu termasuk salah satu produk penelitian kalian, ya. Jadi jangan sampai di semester ini itu mengulang ya, mengulang kejadian di semester lalu di mana ada beberapa aplikasi atau sistem informasi yang sebenarnya itu belum selesai, tapi dia lolos untuk ujian hasilnya. Nah, itu yang mungkin di sini agak diperketat lagi ya, teman-teman. Jadi tolong pastikan yang mungkin sekarang itu membuat aplikasi atau sistem informasi khususnya segera dibuat dan dipastikan itu berhasil, ya, atau berjalan. Kalau berhasil mah enggak ya. Kadang ada beberapa fitur yang mungkin nggak berhasil atau nggak valid. Tapi yang penting itu sistem informasinya berjalan dulu, begitu. Bu, saya mau nanya lagi dong Bu. Ya, boleh. Kemarin saya kan ke BAK ya minta surat terjun lapangan tuh Bu. Ternyata ini ada sistem baru, saya baru tahu ada Lisa ya namanya ya, Iya, Lisa itu Nur bisa. Fikri ya. Itu loginnya pakai apa Bu ya? Login Oke. akunnya itu loh. Sebentar. Ini belum di-share di grup ya, teman-teman ya. Kemarin ada sih informasinya yang di sini apa namanya? Yang udah akses. Coba dong share yang sudah akses Lisa, teman-teman. Yang sudah sempat akses Lisa. Eh, saya Bu waktu itu Hah? waktu itu akses Lisa, minta suratnya. Ada itu nggak? Websitenya nggak? Ada Bu. Hah? Maksudnya ini saya screen apa gimana Bu? Ya, itu aja. Saya mau share screen, boleh? Nggak Saya usah, nggak usah Bu, nggak usah, itu jangan. aja. Apa namanya di chat room ya? Coba nanti saya buka dari sini. Ntar Bu.
Oke, ini ya untuk loginnya buat teman-teman yang mau apa namanya minta surat turun lapangan atau surat izin penelitian gitu. Untuk email sama passwordnya pakai apa? Kalau saya waktu itu login ke Lisa, Bu, pakai email pribadi, passwordnya password pakai NIM, Bu. Bisa. Iya, bisa. Kalau memang nggak bisa, langsung hubungi ke tim support STNF aja, Bu. Oh, gitu. Oke, oke. Ya. Jadi Syamil ya yang tanya tadi ya. Ya Bu, betul Bu. Heeh. Coba deh kamu diakses sekarang ya. Udah bisa belum? Gitu. Ya, jadi pakai Email kampus apa gimana? Email kampus ya? coba aja pakai email kampus. Terus passwordnya pakai NIM. Kalau tadi sih Pak ada yang pakai email pribadi ya. Tapi kamu coba dulu. Oke. Bisa, Syamil? Oke, kalau nggak bisa pakai email kampus berarti pakai email pribadi ya. Kalau nggak bisa lagi berarti hubungin IT supportnya gitu. Kalau IT support jam berapa sih? Oh jam segini biasanya itu sih langsung direspon ya. Oke, cukup ini untuk Lisa. Oke, baik terkait oke. Kalau nggak bisa hubungin BAK Bu, hubungin IT supportnya ya. Hijri langsung ke IT support aja. Iya, by Telegram. Oke, jadi teman-teman yang mau akses Lisa boleh pantau chatroomnya ya. Ya, oke. Terkait jadwal, ada pertanyaan lagi teman-teman? Karena jadwalnya ini dimajukan ya, pengumpulan daftar pendaftaran ujian hasil di tanggal 22, paling enggak ini sudah 3 minggu lagi. Ya, jadi teman-teman tolong dipersiapkan aplikasinya yang misalnya belum selesai gitu kan, tolong pekan ini maksimal harus selesai gitu. Kemudian pastikan aplikasinya itu bisa berjalan ya. Misalnya Bu kalau nggak berhasil gimana? Nggak apa-apa. Yang penting itu bisa berjalan ya. Jadi jangan sampai nanti kalian udah ujian hasil dinilai, diloloskan gitu kan. Kemudian waktu sidang akhir itu kan biasanya berapa menit ya? 15 ya. 15 menit maksimal. Jadi 10 sorry. Amannya adalah 7 menit untuk presentasi bab 1 sampai 5, kemudian 5 menit itu untuk apa namanya? demo aplikasinya ya. Sisa menitnya buat apa Bu? Ya mungkin buat pembuka penutup atau jaga-jaga ya. Karena kalau misalnya di ujian akhir itu lebih dari 15 menit, jadi sama dosen pembimbing itu akan di stop gitu. Jadi penjelasan teman-teman juga nggak akan tersampaikan semuanya ya. Nah, di situ teman-teman tolong pastikan aplikasinya bisa berjalan. Bu, kalau misalnya nggak berhasil gimana? Seperti yang sudah saya jelaskan, nanti bisa dibahas di bab 4. Apa yang menyebabkan
fitur tersebut itu nggak berjalan maksimal ya, atau nggak valid atau error seperti itu. Nah, di sini di pekan ini tanggal 28 sampai tanggal 3 silakan langsung menghubungi dosen pembimbing ya, teman-teman. Karena ini pekan terakhir di bulan April. Mungkin di sini saya ingatkan sekali lagi yang belum revisi ujian proposal ya, paling enggak 3 hari ini bisa hendak-hendak. Oke, maaf ya, ada sponsor lewat. Jadi teman-teman yang mungkin sampai pekan ini belum ada respon dari dosen penguji atau dosen pembimbing, nanti silakan bisa dihubungin lagi ya teman-teman, karena paling enggak kalian 3 hari ini dimaksimalkan untuk melakukan revisi dan syukur-syukur bisa mendapatkan tanda tangan untuk surat persetujuan revisinya gitu. Nah, pekan depan mulai tanggal 1, 2, 3 ya, ini sebenarnya tanggal merah juga gitu kan. Tapi gimana ya, demi lulus di semester ini teman-teman harus sedikit merelakan tanggal merah ya di bulan Mei inilah gitu kira-kira. Jadi teman-teman fokus untuk proyek TA-nya gitu. Kalau bisa aplikasinya udah harus selesai. Kemudian di pekan depan maksimal teman-teman itu sudah turun lapangan nih tanggal 5 sampai 10 ya. Karena di tanggal 12 sampai 17 ini harus pengerjaan bab 4. Bab 5 abstrak juga ya. Kemudian di sini saya ingatkan lagi bahwa untuk ujian hasil plagiasinya itu minimal adalah 25%. Ya, jadi cukup tinggi juga gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman itu melakukan plagiasinya mepet banget nih, misalnya tanggal 17 ternyata masih 27%, otomatis kan teman-teman harus menurunkan plagiasi itu ya. Tolong itu dilakukan dengan segera. Dan usahakan jangan mengumpulkan hasil ya mepet waktu ke dosen pembimbingnya. Karena dosen pembimbing ini ritmenya sangat tinggi sekali. Karena di setiap dosen pembimbing mungkin mereka pegang sekitar 15 mahasiswa. Dan itu takutnya adalah nggak kebaca ya, nggak direview secara maksimal. Jadi saya harapkan sebelum di tanggal 20 teman-teman sudah harus mengumpulkan naskah lengkapnya gitu. Jadi paling nggak kurang 3 minggu ya teman-teman untuk ngebutnya menyelesaikan ujian hasil. Belum lagi ada persyaratan tambahan nih yang nanti misalnya disampaikan di hari Jumat, kira-kira apakah perlu waktu lagi untuk menyiapkannya ya. Kemudian pengumpulan proposal mendekati waktu deadline itu banyak yang tertolak teman-teman. Jadi jangan sampai keulang lagi kejadian waktu
ujian proposal ya. Ujian proposal di waktu-waktu terakhir masih ada yang ngumpulin TA-nya untuk direview oleh dosen pembimbing. Kemudian dosen pembimbingnya nggak respon, kalian sendiri juga bingung gitu kan. Nah, kejadian kayak gitu jangan diulangi lagi untuk persiapan ujian hasil ya. Misalnya, masih nanti, akhirnya kalian mengumpulkannya di tanggal 24 lah katakan gitu ya ke dosen pembimbing. Terus 24 ini kan Sabtu Minggu ya. Saya nggak tahu dosen pembimbingnya apakah ada kegiatan atau hal lain gitu ya. Takutnya adalah nggak dicek secara maksimal. Dan ini misalnya, oke dilolosin aja gitu. Nah, takutnya adalah efeknya ke nilai ujian hasil. Karena ujian nilai hasil minimal 70 ya, teman-teman, untuk bisa ikut sidang akhir. Begitu. Jadi tolong dimaksimalkan dengan baik gitu kan. Bagaimana mengatur 3 minggu ini harus kelar semua. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ada yang bertanya ya, Bu, izin bertanya, saya ada revisi terkait citasi dari dosen NF, tapi dari citasi saya ada yang merujuk LPPM. Apakah dari LPPM nggak semuanya dari dosen NF maksudnya? Maksudnya gimana? Hijri? Izin bertanya Bu, izin melanjutkan. Heeh. Ya, jadi kan referensi saya ada yang dari penerbitnya kalau nggak saya LPPM gitu. Kan NF punya LPPM ya. Jurnal. Iya jurnal. Heeh. Nah di situ ada revisi katanya dari referensi saya jurnalnya ada yang nggak dari dosen NF. Nah padahal ada yang di LPPM tuh jurnalnya. Berarti jurnal LPP yang diterbitkan LPPM nggak semuanya dari dosen ya, gitu ya Bu? Iya, iya, Oh, nggak semuanya dari dosen. Jadi gini, kalau jurnal itu kan ada JIT, ada JTT ya. Bentar, saya coba stop share dulu ya. Untuk teman-teman yang mungkin nanti bertanya apapun ya, boleh ditanyakan. Kalau sekarang ini Hijri masalah citasi nih, bentar. JIT itu apa sih? JTT ding. Nah, ini ya Hijri ya. Di JTT ini punyanya LPPM STNF memang gitu. Tapi di sini itu nggak semuanya, ini nggak semuanya dipublikasi oleh dosen STTNF gitu. Misalnya di sini ya kita lihat aja ini yang terbitan bulan Desember 2024 ya. Jadi tahun lalu di sini artikelnya itu ada Dwiva, ini kan Matius, bla 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 bla. Ini tuh nama-namanya asing ya, maksudnya. Nah, kecuali nih misalnya ada si Rojul Monir. Nah, ini kan baru. Ini kan Pak Rojul. Nah, di sini kan nggak semua nama dosen juga gitu. Nah, gitu. Ya, jadi tergantung. Yang bisa dipakai adalah yang memang dia artikelnya ya, artikel jurnal itu dipublikasi oleh dosen. Ya kayak misalnya punya Pak Rojul gini, begitu. Atau yang di lain ada nggak ya? Coba, kalau misalnya kamu ambil di JIT, ini juga punyanya LPPMNF ya. Nah ini juga Dina Ningsi. Nah ini asing ya namanya. Maksudnya kalau saya sih
nggak kenal gitu, kecuali kayak ini. Ada sih faktor yang mempengaruhi. Nah, ada apa namanya publikasinya Bu Tiffany gitu. Nah, ini juga iya baru ini. Paling gampang adalah ketika kamu lihat ke link yang pernah saya share ya. Jadi di situ adalah publikasi apa namanya artikel jurnal yang pernah diterbitkan oleh dosen NF. Gitu, Hijri. The Besti sudah online belum ya Mbak Azra? Ini udah. Nah, The Besti ini baru volume 1 ya, memang baru ini artikel jurnalnya. Nah, kalau ini banyak nih dosennya, ada Pak Nasrul, Pak Reza, Pak Lukman. Nah, ini. Memang kan teman-teman nanti diharapkan ya waktu selesai TA-nya, ujian hasil selesai, teman-teman itu syarat untuk ujian akhir adalah membuat draft artikel jurnal. Nah, membuat draft artikel jurnal itu diwajibkan diwajibkan untuk bisa diupload di The Besti. Sebenarnya kalau diwajibkan itu dalam artian ketika teman-teman itu ya nggak ada jurnal luaran lain yang dituju gitu. Kalau misalnya teman-teman dari dosen pembimbingnya itu ada nggak usah diterbitkan di jurnal NF, di jurnal NF, JTT, JIT atau The Besti, tapi di jurnal lain aja itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada omongan dari dosen pembimbing terkait itu, teman-teman disarankan membuat artikel jurnal berdasarkan template-nya di The Besti gitu. Nah, kalau ini banyak, hampir semua punya dosen NF atau mahasiswa NF ya, beserta dosen pembimbingnya dan penguji biasanya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Silakan. Untuk pembuatan jurnalnya itu habis ujian hasil ya, Bu? Ya, habis ujian hasil. Biasanya ini nanti ya teman-teman itu bentar, pekan depan kita itu kurang berapa pekan sih? Oke, 3 ya. Hari ini itu akan ada bahasan sebenarnya pengujian ya, pengujian tapi nanti juga share review beberapa naskah TA mahasiswa yang kemarin minta direview sedikit gitu kan. Nah, mungkin nanti akan kita bahas juga. Pokoknya di pekan ini ada pembahasan review TA, kemudian pengujian kalau nutut ya, kalau nyampe waktunya, kalau enggak berarti pengujian di pekan depan dan analisis data itu mungkin sebentar. Terus di pekan tanggal 12 itu kesimpulan saran dan abstrak gitu. Karena ini di pekan-pekan yang teman-teman itu harus sudah menyiapkan ujian hasil ya. Nanti di tanggal 19 kita memastikan bahwa memang penulisan teman-teman itu sesuai dengan template ya. Jadi untuk persiapan pendaftaran ujian hasil gitu. Nah, biasanya kita nanti akan membahas draft artikel jurnal di pekan ke apa namanya? 2, 3, 4 ya. 4 di bulan Mei, itu di akhir Mei. Atau kalau nggak gitu, ini persiapan untuk membuat PowerPoint ujian akhir. Mei, Juni ya. Gitu. Karena kita ini di pekan berapa? 8 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, di pekan ini yang terakhir. Gitu. Jadi untuk pembuatan draft artikel jurnal masih nanti setelah teman-teman menyelesaikan ujian hasilnya. Gitu. Seingat saya sih draft artikel jurnal itu untuk persyaratan sidang
Ya, sidang akhir. Ya. Oke. Oke, ada yang bertanya, Bu, untuk revisi ujian proposal terakhir kapan, Bu? Nah, ini saya sarankan adalah di tanggal 28, 29, 30. Ya, jadi pekan depan teman-teman itu sudah harus melanjutkan progres bab 4. Sudah nggak ngurusin proposal ya, dan minta tanda tangan persetujuan lagi. Karena sudah mendekatin ujian hasil, jadi teman-teman kalau saya bisa sarankan, kalian fokus untuk persiapan ujian hasil saja. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebentar. Oke, untuk Syamil tadi sudah berhasil lisannya? Ya, Bu. Sudah? Udah aman? Ya, ya. Oh, oke. Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Apa ya, Bu, Semhas untuk angkatan 2021 nanti untuk itu ada perubahan kayak harus presentasi dulu, Bu, di ujian seminar hasilnya, Bu? Presentasi. Iya. Presentasi. Nggak tahu sih, saya dapat bocoran dari teman saya, katanya kayak gitu, Bu. Jadi kita ngerujuk kayak angkatan-angkatan, misalkan angkatan tua kita, angkatan 2018 gitu, Bu. Dia kan presentasi dulu nih di seminar hasilnya gitu, Bu. Apa nanti ada perubahan seperti itu, atau sama aja kayak yang angkatan 2020 gitu, Bu? Nah, untuk presentasi ini saya nggak paham ya, Zaki. Maksudnya itu seperti apa? Cuma di ujian sidang berarti ya. Sidang akhir itu memang sebenarnya ada demonya, ada demo aplikasinya. Nah, kalau masalah presentasi atau latihan gitu kan, latihan presentasi apakah nanti melebihi waktu 15 menit atau enggak, itu biasanya dosen pembimbing itu akan memberikan sesi tersendiri untuk anak-anak bimbingannya ya. Misalnya yang paling sering itu Pak Rojul gitu. Anaknya Pak Rojul itu sering banget nih eh di kayak apa ya, gladi bersih gitu loh sebelum nanti sidang akhir. Apakah pas presentasinya itu 15 menit atau lebih. Seperti itu. Itu biasanya anaknya Pak Rojul begitu. Tapi kalau yang ini nanti, persyaratan ini nanti, saya nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak presentasi yang gimana gitu di depan dosen, pembimbing gitu ya. Cuma saya nggak tahu ini diramu oleh prodinya seperti apa. Cuma yang saya bisa sharing ke kalian adalah pastikan aplikasi kalian itu berhasil gitu ya. Karena nanti ada informasi terbaru apa dari prodi, saya takutnya kalau saya ngomong sekarang nanti ada perubahan lagi ya. Malah nanti informasinya jadi bias. Jadi kalau saya memastikan adalah aplikasi sistem informasi yang kalian buat pastikan itu berjalan gitu ya. Kemudian gini teman-teman, karena kalau di TA itu aturan atau apa ya, informasi-informasi terbaru itu suka dadakan ya, dan menurut saya itu semakin tambah semester itu kebijakan itu akan bertambah. Jadi menurut saya adalah segera selesaikan TA kalian di semester ini. Karena kalau kalian undur lagi di semester depan ada persyaratan baru, ada misalnya template terbaru, nah kan pasti butuh penyesuaian ya. Yang itu enggak sebentar penyesuaiannya. Jadi saya berharap banget sih teman-teman di sini yang ikut TA di semester ini tuh udah bisa lulus ya, lulus semua di semester ini. Jadi nggak kena nanti ada kebijakan baru, ada tambahan persyaratan baru ya, seperti itu. Amin. Dan ini kejadian memang teman-teman. Jadi anak-anak saya ya, anak bimbingan saya sendiri yang dia itu semester berapa ya kalau sekarang 12 kalau nggak salah. Jadi ketika saya bilang ini tolong disusun berdasarkan template TA begitu. Nah, dianya pas bilang gini, loh Bu,
ini saya sudah sesuai template TA karena ini saya lihat dari teman saya yang sudah lulus gitu. Nah, temenmu yang sudah lulus itu lulus di tahun ajaran berapa gitu kan? Sedangkan setiap tahun, hampir setiap tahun itu aturan TA itu pasti berganti, bertambah gitu. Nah, kalian kalau misalnya nambah semester, otomatis kan ikut aturan di semester baru. Jadi yang seperti itu loh, akhirnya jadi perdebatan sendiri yang sebenarnya tinggal dijawab, oh ya Bu, nanti akan saya sesuaikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya harapkan teman-teman di sini untuk bisa menyelesaikan TA-nya semester ini. Biar nggak apa sih namanya, dapat aturan baru, udah kena males duluan gitu kan. Apalagi yang misalnya, Bu, saya ujian hasilnya sudah nilainya bagus, tinggal sidang akhir aja. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian, mulai semester ini tidak ada ujian proposal dan ujian hasil secara bersamaan. Ya. Jadi, ujiannya hanya satu tahap saja. Kalau semester lalu ada memang. Nah, karena semester lalu ada dievaluasi dan itu ternyata tidak efektif ya dari segi prodi, Siska. Kemudian jumlah mahasiswa yang ikut TA di semester ini tuh sangat banyak gitu kan. Nggak cukup waktunya untuk ngecek mana yang ujian proposal, ujian hasil, ujian proposal dan hasil dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi prodi dan apa namanya ketua NF gitu kan memastikan bahwa tidak ada ujian yang dilakukan secara bersamaan. Jadi hanya satu sesi saja. Begitu. Jadi misalnya ada teman yang belum ujian proposal. Berarti di bulan Mei ya, tanggal 22 Mei nanti hanya bisa ikut ujian proposal saja. Ujian hasilnya kapan Bu? Berarti ikut semester depan. Itu dipastikan ya di semester depan. Begitu. Ya, oke. Sampai sini cukup paham teman-teman. Oke, Fadil. Izin Bu mau Mm-mm. bertanya Silakan. terkait ini sih Bu, revisi proposal kemarin sama nantinya di ujian hasil Bu. Mm-mm. Apa nanti yang di proposal kemarin direvisi itu bakal kena revisi juga nggak Bu untuk di hasilnya Bu? Mm-mm. Kayak Mm-mm. misalkan yang citasi NF itu Bu. Mm-mm. Itu aja Ya, sih Bu. ya. Oke, bisa jadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bu kemarin di proposal itu kan dicek nih naskahnya bab 1 sampai 3. Nah, kemudian direvisi udah direvisi. Kemudian nanti ujian hasil penguji itu akan cek lagi dari bab 1, bab abstrak malahan ya, bab abstrak sampai bab daftar pusaka. Mungkin nanti kalau ada lampiran dicek sekalian lampirannya. Jadi dicek lagi mulai dari awal. Begitu. Makanya kenapa teman-teman ini nanti proposalnya ya yang belum revisi segera dilakukan paling enggak 3 hari ini selesaikan. Kalau misalnya nanti disetujuin ya revisinya disetujuin minta tanda tangan persetujuan revisi gitu. Kemudian kalian melanjutkan progresnya ya. Karena ketika kalian melanjutkan progres nih bab 4 pasti nanti ada penyesuaian di bab 3, bab 2 atau malah di bab 1. Begitu. Makanya kenapa nanti di ujian hasil dosen penguji akan cek kembali dari bab 1 sampai dari abstrak sampai bab terakhir. Tuh. Kalau saya ya pengalaman saya ketika di proposal itu sudah saya kasih masukan dan ternyata itu tidak diubah, direvisi sampai ujian hasil nilainya makin saya anjlokkan. Jadi misalnya di ujian proposal gitu ya, bagian citasinya masih belum ada citasi dari dosen NF. Ya minimal ada 1 gitu kan. Nah, belum ada, saya nilai cukup. Nah, nanti di ujian hasil ketemu lagi nih penyakitnya. Nggak direvisi. Jadi saya nilainya kurang. Biar jadi perhatian teman-teman, kalau ini penting loh. Seperti itu. Ya. Nah, terus masalahnya kemudian adalah, Bu,
di dosen NF itu belum ada publikasi yang sama, ya, yang sejenis atau apa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau citasi gitu kan, memang idealnya adalah penelitian yang sama. Tapi kalau misalnya nggak bisa, cari metodenya yang sama. Gitu. Misalnya UAT, black box gitu kan, itu kan banyak ya teman-teman. Ya udah pakai itu aja. Black box adalah bla 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 bla. Nah, apa namanya? Pengertian itu teman-teman bisa ambil dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh dosen NF. Begitu, ya. Itu menurut saya pribadi itu adalah cara gampang untuk mensitasi, ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang setopik, gitu kan, ya itu lebih bagus, ya. Ada pertanyaan lagi? Saya stop deh, saya dulu. Oke, sudah cukup teman-teman? Oh, Said, ya. Ya Bu Inde, ingin bertanya terkait yang tadi. Kan saya kan ada revisi di ini Bu, di rubriknya itu yang belum mencantumkan 2 penelitian itu Bu untuk dosen NF. Tapi untuk ujian proposal ini saya belum revisinya gitu Bu. Tapi apakah aman gitu? Nanti tapi akan direvisi saat mulai pengerjaan bab 4. Itu bagaimana Bu kira-kira? Ya, kayaknya sih nggak apa-apa. Nilai kamu aman nggak? Aman Bu. Kayaknya sih nggak. Yang penting nanti waktu di ujian hasil diusahakan ada ya dua citasi dari tulisan dosen gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada itu sebenarnya sih lihat pengujinya juga. Kalau pengujinya merasa oh iya ini perlu, oh ini nggak ada, berarti mungkin ya dikasih nilai cukup kayak gitu. Begitu, Said. Jadi masih bisa sih direvisi lagi ya atau ditambahkan ya. Kemudian kalau di citasi itu masalahnya adalah penulisan ya, penulisan daftar pustaka itu sesuaikan dengan IEEE ya. Terus dosen tahun terbit gitu. Tahun terbit itu yang seringkali Bu lebih dari 5 tahun. Gimana nih? Kalau misalnya kalian citasinya itu pakai 20 itu ya, reference gitu kan, 20 reference, paling enggak ada 1 atau 2 citasi yang mungkin lebih dari 5 tahun, menurut saya sih nggak apa-apa ya. Karena lebih dari 15. Tapi kalau misalnya Bu ada 15, oke, usahakan cari yang sekitaran 5 tahun ke belakang aja. Gitu, biar nggak kena koreksi nilai dari penguji ya. Oke. Oke baik Bu, terima kasih. Cukup, Said? Cukup Bu. Oke. Ada pertanyaan dari Bila ya. Bu, maaf memangnya harus menyertakan minimal 2 tulisan dosen di TA. Semua citasi saya dari jurnal lain, tapi tidak ada revisi dari dosen maupun dosen penguji. Oke. Kalau di rubrik ya, rubrik penilaian itu ada poinnya. Ini minimal 2 tulisan dosen. Tapi kalau misalnya nggak dicek oleh dosen sama penguji berarti ya lolos ya, gitu. Oke, ini kan tergantung yang ngasih nilai nanti kan penguji dan pembimbing. Kalau memang beliau-beliaunya merasa oh citasinya sudah cukup, nggak perlu ada tulisan dari dosen pun nggak masalah ya, karena masih terbaca. Terus untuk plagiarismenya juga masih aman gitu, ya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya dosen pengujinya udah bilang cantumkan 2 citasi dosen NF gitu ya. Nah, itu baru jadi masalah ya. Oke. Bu, Ya. sekarang idealnya itu surat revisi udah submit ke Siska, aplikasi udah selesai ya Bu ya? Ideal progres ya Bu ya? Iya. Pokoknya aplikasi udah selesai dan
Kalau bisa pekan depan sudah mulai turun lapangan atau pekan inilah. Tapi memang wajib Bu pakai surat itu. Kalau perusahaannya kayak datang aja, apa masih harus pakai surat itu Bu? Sebenarnya surat itu kan sebagai langkah formal kita. Kalau kita itu bawa nama NF begitu. Jadi kan ya nggak seenak sendiri ya. Maksudnya etika penelitian itu nggak kayak gitu ya. Jadi kita bawa surat dari NF. Tapi kalau misalnya dari kantornya udah nggak apa-apa masuk aja, udah nggak apa-apa. Itu berarti surat itu boleh diberikan, boleh enggak. Dan yang pasti adalah surat itu tolong di-scan, kemudian taruh di lampiran TA kalian. Ya. Siap, terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan, misalnya Bu, ternyata dapat surat balasan nih dari instansinya. Ya, misalnya kalian bikin surat, kemudian bikin surat diberikan ke organisasi itu memberikan surat balasan ya yang menyatakan bahwa memang kalian diizinkan untuk melakukan penelitian di sini. Nah, apakah surat balasan ini perlu diberikan ke NF? Enggak perlu ya. Jadi surat itu silakan bisa dilampirkan pada TA kalian. Ya. Karena jarang banget biasanya yang ngasih surat balasan. Kecuali kalau pengalaman saya adalah diberikan surat disposisi ke bagian masing-masing yang memang saya membutuhkan data. Gitu. Tapi surat disposisi itu akan saya bawa ke bagian terkait. Bapak, ini surat disposisinya, saya membutuhkan data di sini, gitu kan. Apakah surat disposisi ini perlu diambil oleh Bapak atau enggak? Dan itu biasanya enggak usah Mbak, bawa aja. Nah, kalau bawa aja berarti itu yang akan saya lampirkan di naskah TA saya. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup ya, teman-teman mungkin sebentar. Ini tadi ada yang nanya-nanya absensi nih. Sorry ya, Fadlur Rahman ya. Jadi skip. Bu, absensi saya minggu kemarin belum terinput, Bu. Padahal saya hadir dan ada SS-nya. Oke. Sebentar. Untuk presensi, saya serahkan ke Mbak Azra aja ya. Mbak Azra. Ya, jadi kalau nanti ada yang apa namanya di informasi kemarin ya saya share untuk presensi, rekap presensi masih ada yang salah atau yang lainnya, kemudian ada yang kalian masuk tapi ditulis alfa. Nah, itu nanti kalian bisa konfirmasi ke Mbak Azra ya. Kemudian juga gini teman-teman, itu kemarin saya berikan link ya. Mungkin ada beberapa nama yang terskip kan, nggak kedetek. Nanti akan saya cek lagi berdasarkan laporan atau chat yang masuk ke saya plus dan hari ini ya laporan dari Mbak Azra. Kemudian untuk masalah presensi kemarin saya data adalah yang sudah tidak mengikuti kelas ini selama 3 kali. 3 pekan ya tanpa izin misalnya alfa semua 3, 4 sampai 5 ya. Dan ini tolong diperhatikan bahwa nanti persyaratan sidang hasil itu tanggal 22 ya. Salah. Sekarang kan pekan ke-8 ya, berarti 9, 10, 11, 12. Nah, nanti akan saya data sampai 12 pertemuan, apakah kalian itu sudah mengikuti 10 kali pertemuan belum? Nah, di sini ya berarti batasnya. Kalau misalnya Bu kurang dari 10, nah loh gitu ya. Karena di sini di pertemuan 19 itu hanya sampai 12 pertemuan. Jadi tolong di apa namanya bisa dicek ya, kemudian diselesaikan di pekan ini untuk presensi ya, karena saya nggak mau nanti di tanggal 19 Bu presensi saya kurang bla 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 bla, apakah ada tugas bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Oke.
Sebentar. Oke, ya, Fadlur Rahman atau teman-teman yang lain yang mau membahas presensi bisa langsung menghubungi Mbak Azra ya. Mbak Azra sudah saya pin sebenarnya, jadi teman-teman bisa lapor ke Mbak Azra. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, Fikri. Sebelumnya izin bertanya Bu, terkait untuk sitasi dari penelitian NF ya Bu. Kebetulan kan saya mengikuti proposalnya di semester kemarin ya Bu, di semester 7. Dan sekarang untuk ujian hasilnya kan sekarang ya Bu mengikutinya. Itu untuk sitasi penelitian NF-nya itu kayak gimana ya Bu? Karena kebetulan saya nggak menyantumnya sih Bu. Oh, oke. Oke. Bentar. Saya cek dulu. Oke. Saya itu lagi cari ini teman-teman link yang pernah saya share di grup. Jadi itu adalah link untuk publikasi dosen NF ya. Tapi nggak ketemu-ketemu nih. Nah, sebenarnya cara citasinya itu seperti apa gitu kan? Ada yang bertanya. Cara citasinya ya kalian ambil ya publikasi dosen itu apa aja gitu. Contoh di sini saya kasih share di jurnal aja ya, jurnal NF di The Best ini paling banyak gitu kan. Di sini misalnya, penelitian saya tentang pengembangan REST API gitu kan. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan publikasi ini untuk citasi teman-teman. Misalnya nih. Nah, ini ya, baca aja pengembangan REST API untuk ekstraksi gitu kan, informasi dari resume menggunakan Java Spring Boot gitu. Nah, teman-teman bisa citasinya di bagian mana? Di bagian mana aja sebenarnya. Ya, tapi kalau kadang saya ngelihat adalah hasilnya. Begitu, di hasil pengujiannya. Misalnya, black box testing. Nah, atau di hasil ini ya, kesimpulan saran. Begitu. Nah, atau di sini ya, bahwa ini di halaman berapa nih? Pengembangan REST API gitu kan untuk ekstraksi informasi dari resume menggunakan Java Spring Boot. Hasil
hasil kuesionernya atau UAT-nya itu didapatkan misalnya ya 91,1% pada uji penerimaan penggunaan yang diartikan sebagai penilaian yang sangat positif. Nah, seperti itu. Ini bisa disitasi atau dimasukkan ke dalam naskah kalian. Ya, mau di bab 4 boleh, kemudian di bab 1 juga bisa. Ya. Oke, cuma saya waktu itu kayaknya nge-share deh. Ini adalah link-link untuk publikasi dosen, tapi kok terlewat ke saya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tadi yang membahas citasi, Bu, dari Putri ya, pertanyaannya, Bu, kalau di jurnal NF itu nggak ada tulisan dosen mengenai topik yang sama dengan topik penelitian yang sedang diambil, bagaimana ya Bu kiranya gitu. Nah, berarti kalian ambil aja misalnya di sini. Pengujian ada nggak ya? Misalnya ya, di sini kalian mengakses adalah metode pengujian. Pada penelitian ini, gitu ya, di penelitian kalian menggunakan metode pengujiannya adalah UAT, di mana UAT adalah proses pengujian ini ya. Nah, ini yang kalian citasi itu boleh. Jadi, tapi diparafrase dulu ya teman-teman. Gitu, misalnya di sini. Nah, ini untuk citasi nomor 5 itu kan punya siapa nih? Nomor 5. Oh, Bu Misna. Ya. Boleh kalian ke Bu Misna atau ke Pak Nasrul. Ini kan tulisannya Pak Nasrul ya dan anak bimbingnya. Misalnya kalian bilangin Misna gitu kan. Misna dalam Nasrul. Nah, Nasrulnya ini yang jadi citasinya kalian. Begitu. Karena ini kan sebenarnya tulisannya Bu Misna. Tapi kalian citasi menggunakan artikel atau publikasinya Pak Nasrul. Begitu. Ya. Terus di mana lagi Bu? Bisa di bab 2 kalau penelitiannya setopik ya. Jadi penelitian terkait bisa memasukkan citasi-citasi yang dilakukan oleh dosen NF. Begitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup? Saya stop share dulu ya. Oke, karena kemarin itu ada apa namanya mahasiswa yang minta review ya, gitu. Mungkin saya bahas di sini aja ya teman-teman. Jadi sekalian teman-teman juga belajar dan melihat apakah di TA saya sudah seperti itu apa belum, begitu. Nah, ini ya saya izin siapa sih namanya? Saya lupa. Nih, Zakia Nabila izin ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau di review itu kan sebenarnya paling enak kalau sesi gini ya, sesi kelas aja gitu. Karena pasti sedikit banyak akan dibaca. Kalau misalnya teman-teman minta saya, Bu, boleh nggak dicekin gini-gini. Di luar kelas, saya banyak menolaknya ya. Karena takutnya nggak kepegang. Begitu. Oke, kalau di tempat Bila ini ya, nanti tolong di apa namanya, sambil dicek juga. Nah, untuk penulisan judul ya di sini kan ada penulisannya gini. Sistem pengolahan data terintegrasi
untuk menganalisis kepuasan karyawan menggunakan teknik clustering dengan algoritma ya. Di sini judulnya adalah sistem pengolahan data terintegrasi untuk menganalisis kepuasan karyawan menggunakan teknik clustering dengan algoritma Chemis dan NIME Analytic Platform, studi kasusnya SIT Darul Abidin, ya. Semoga suara saya jelas ya, teman-teman. Oke, kalau dari judul, penulisan judul ini kalau bisa saya tambahkan, kalian menulisnya sesuai dengan pemenggalan kata ya, teman-teman. Ya, jadi pemenggalan katanya di sini kurang pas ya. Bila pengolahan data terintegrasi untuk menganalisis kepuasan karyawan menggunakan teknik clustering, ini studi kasusnya di SIT. Nah, ini bisa di bawah aja gitu. Ya, jadi biar makna di kalimatnya itu nggak bias. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman, waktu kemarin saya cek gitu kan beberapa proposal yang sudah kalian kumpulkan di tugas sebelumnya. Itu masih banyak yang tulisannya itu bukan huruf besar semua. Ya, jadi tolong di sini disesuaikan bahwa untuk template cover halaman judul ini huruf besar semua ya di judulnya. Kemudian tugas akhir, nama, name, program studinya, kota, dan tahun. Ya, jadi nggak ada bulan lagi. Ya, ini. Gitu. Oke ya. Ini halaman pernyataan orisinalitas, halaman pengesahan. Oke, kata pengantar. Nah, di sini sembari saya jelaskan ya, teman-teman, kalau kata pengantar ini karena kalau kita diplagiasi ya uji Turnitin banyak kedetek nih di kata pengantar, bisa-bisa sampai 11% kalau nggak salah. Nah, kata pengantar ini bisa kalian susun ulang ya menggunakan format kalian sendiri. Nggak apa-apa kok kalau di kata pengantar ya. Kemudian penulisannya misalnya ini kan poin 4, poin 5 ini sama-sama Ibu Tiffany gitu kan. Nah, ini kalian jadikan satu aja. Misalnya, terima kasih kepada Ibu Tiffany selaku Ketua Program Studi dan dosen pembimbing. Jadi nggak double nama, ya. Gitu. Oke, cukup jelas ya untuk penulisan kata pengantar, teman-teman. Ya, jadi nanti bisa kalian susun ulang kata pengantarnya itu sesuai dengan format kalian sendiri, begitu. Nah, kemudian di sini halaman pernyataan persetujuan publikasi ya. Oke. Abstrak. Nah, ini abstrak tolong disesuaikan nanti ya untuk penulisan abstrak. Mungkin di 2 pekan lagi kita akan membahas abstrak. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian daftar isi. Ya. Nah, di daftar isi, kalau misalnya memang ada istilah asing, contoh misalnya dashboard gini ya. Dashboard ini termasuk istilah asing bukan? Kalau dia istilah asing berarti harus di italik. Ya, UAT termasuk istilah asing berarti di italik. NIME Analytic Platform ini ya, NIME sebenarnya kan dia nama aplikasinya. Jadi dia nggak perlu di italik. Kalau Analytic Platform itu kan berarti dia istilah asing ya. Jadi memang perlu di italik. Begitu.
Nah, daftar gambar pendahuluan. Nah, ini di latar belakang ya. Di latar belakang ini mungkin Zakia Nabila ya. Bila ini ya yang kemarin kedetek di saya. Nah, ini ya. Jadi masih ada apa namanya typo-typo. Jadi tolong nanti dicek lagi. Tuh. Nah, ini ada data ya. Tahun 2018. Nah, ini. Silakan dicantumkan datanya, tapi ya begitu ya, ini data 2018 ya. Ada nggak yang data terbaru? Ini kan 2025 ya. Kamu di referensinya yang satu apa? Referensinya. Nah, ini ya 2018. Millennials Employee Turnover Intention in Indonesia. Nah, ini agak hati-hati ya, Nabila dan teman-teman yang lainnya ketika kalian mencantumkan data dan itu lebih dari 5 tahun ke belakang. Begitu. Nah, di sini sembari saya cek referensi, sembari saya cek penulisan, ya, ketika kalian menuliskan di Reference Manager Tools, kalian cek kembali. Ya, di sini tuh sebenarnya kalian harus tulis ulang lagi nih judulnya. Jadi bukan huruf besar semua, ya, huruf besarnya di awal kata saja. Sehingga nanti penulisannya jadi seragam. Ya, kalau gini kan nggak seragam ya. Di poin apa namanya di poin 1 ini judulnya besar semua. Nanti poin 2 judulnya huruf besarnya di awal kata. Nah, ini apa ya? Lebih ngaruhnya ke ini aja sih, ke keindahan gitu ya. Jadi kita yang baca juga nggak, ini gimana sih kok nggak standar banget. Nah, seperti ini. Ini ya. Jadi tolong dicek. Karena yang baca artikel kalian, TA kalian itu bukan hanya kalian, dosen pembimbing dan dosen penguji ya, tetapi angkatan-angkatan di bawah kalian juga bakalan ngebaca ini. Gitu. Jadi tolong kesalahan ini itu cukup di kita aja. Jangan sampai ke bawah-bawah. Ya. Nih. Kemudian di sini yang bisa saya tambahkan lagi di daftar reference adalah kalian dalam menuliskan reference, usahakan ini lengkap ya. Kalian mau pakai reference manager tools bawaan Word atau pakai Mendeley atau Zotero, itu usahakan dia lengkap. Karena kalau saya menemukan di sini itu mana ya tadi? Nah, ini di poin 13 ya. 13, 14. Nah, ini nama penulisnya nggak ada. Gitu. Harusnya siapa? Ya, kalau misalnya, oh Bu, saya kan pakai dari review gitu kan. Silakan nanti bisa dicek lagi di artikel tersebut itu siapa yang menulis. Kalau nggak ada ya berarti pakai nama organisasinya aja. Ya. Oke. Bisa dipahami teman-teman yang lain? Bisa, Bu. Nah, kemudian di Nabila ini, Bu, di sini itu ada yang dari jurnal yang dipublikasikan oleh LPPM, tapi bukan tulisan dosen, misalnya kayak gini. Itu tadi ada pertanyaan seperti itu ya, teman-teman. Nih, jurnal sistem, jurnal sistem, bukan dari JIT. Nah, kita kita bilang aja misalnya ini dari JIT gitu ya. Nah, misalnya dari JIT, tapi namanya bukan nama dosen kita, gimana? Ya udah, itu berarti kalian bisa cari artikel lain. Jadi ini jangan dihapuskan, tapi tambahkan aja, ya. Jurnal yang mungkin bisa ada nama dosennya kita dan bisa diselipkan ke TA kita, begitu. Kemudian apa lagi ya?
Nah, ini ya penulisan ini nih 22. 22 ini penulisannya juga salah ya, teman-teman. Jadi di sini misalnya NV. NV ini siapa penulisnya? Gitu ya. Tolong dicek juga di daftar referensi kalian semua ya. Ini pengertian penelitian Gramedia blognya ini hati-hati ya. Kalau ada apa namanya dosen penguji yang cukup aware gitu, ini blog kan nggak boleh. Nah, bisa aja ini dihapuskan dan ngurangin nilai. Kemudian saya coba di sini ya, dashboard ini. Dua 2021. Nah, sebentar. Saya coba khususnya untuk Nabila ya. Benar kan Zakiah Nabila ya. Untuk reference ini ya, teman-teman. Jadi tolong dicek cek lagi. Nah, saya stop share dulu. Saya nggak tahu Nabila, apakah ini referensi yang sama ya atau beda gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu atau teman-teman yang lain menggunakan reference ini ya, kalau saya sih lihat dari judulnya ya, judulnya sama ini gitu. Oktober 2021. Oke, nama judulnya sih sama ya, tapi untuk penulisan autornya ini agak berbeda ya. Di sini Maraza Quiz Benjamin gitu kan, Ricardo bla 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 gitu. Nah, di sini beda ya. JEN, sorry, JEN-nya nggak kedetek ya. Avata. Nah, ini tolong ya teman-teman bisa dicek lagi di reference manager tools apapun yang kalian pakai. Nah, namanya sesuaikan sama ini. Nah, kayaknya kalau misalnya memang yang Maraza Benyamin ini adalah first author, jadi kalian tuliskan ini di first authornya. Baru second dan third authornya siapa? Ya, karena di sini ini yang kedetek ini Avata ya. Avata nggak ada di sini. Begitu. Nah, ini agak hati-hati ya, karena nggak semua artikel itu ketika kita masukkan reference manager tools pun itu Mendeley ya, nggak akan otomatis kayak langsung ngedetek ya, ngedetek langsung alhamdulillah, tapi kita perlu cek lagi di daftar reference ya. Mohon izin, Bu. Gitu. Ya, silakan. Kalau di artikelnya itu yang Maraza Quiz Benjamin itu namanya yang terakhir, Bu. Oh, di artikelnya yang terakhir. Iya, Oke. yang Heeh. pertama Avatanya itu. Oh, yang benar, yang Avata. Iya. Oh, oke. Karena saya nggak download full text-nya ya. Oke, tapi dipastikan ya apa namanya singkatan ini itu ada ya memang dia namanya. Iya ada, Bu. Oke. Ya, teman-teman ini juga tolong dicek kemudian ya. Karena gini, ada beberapa artikel itu yang saya cek kemudian inisialnya tuh banyak banget. Misalnya JN, RCQ gitu kan. Kemudian JEN lagi. Nah, itu namanya nggak kedetek Mas. Kayak gini nih, yang poin 22. Ya, misalnya NV, kemudian baru Avata. Nah, itu namanya jadi nggak teratur. Itu tolong nanti teman-teman cek lagi ya di reference manager tools yang kalian pakai. Begitu. Ya. Oke. Cukup ya.
saya stop share-nya. Nah, saya balik ke sini. Nah, tadi kita pembahasannya agak ini ya, naik turun ya. Jadi di latar belakang langsung ke bawah gitu. Nah, semoga kalian bisa ngikutin. Nah, ini di latar belakang ya. Kemudian ada data juga. Tolong datanya. Nah, namun ini sebenarnya nggak boleh di awal kalimat ya, hapus aja. Berarti langsung dalam proses. Gitu. Nah, ini banyak juga yang saya temukan, namun itu ada di depan kalimat plus apa ya namanya, depan paragraf. Ya. Oke. Rumusan masalah, kalau misalnya ada 2, berarti jangan pakai bullets ya, pakai numbering ya. Gitu. Berarti ada berapa rumusan masalah? Ini tujuan juga pakai numbering. Ya, dan ini bisa kalian tuliskan. Adapun rumusan masalah yang dituliskan pada TA ini adalah 1 apa, 2 apa, gitu. Ini ya, lebih pada pembuatan bullet dan numbering. Batasan masalah penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diambil dalam periode waktu tertentu bulan April 2018. Lama banget. Iya Bu, saya kan udah ke sana mengajukan apa? Saya mau ngasih kuesioner, terus udah disetujui sama kepala sekolah, udah nyebar kuesioner, udah dapat 100 lebih Iya, datanya. 125. Terus apa? Ternyata sama pihak manajemennya ditolak, katanya itu data rahasia mereka dan mereka ngasih data dari mereka sendiri supaya bisa untuk penelitian gitu Bu. Oh gitu ya. Heeh. Karena kalau 2018 itu kan 7 tahun yang lalu, belum pandemik malahan. Iya Bu, saya udah nanya ke dosen pembimbing juga, kata beliau ya udah nggak apa-apa. Katanya karena fokus kita adalah di pembuatan itunya, di name-nya itu bukan di data gitu. Jadi nggak Oke. masalah katanya. Ya. Ya untung sih nggak saya ini ya di italik ya. Nabila kelihatan Din. Jadi gini ya, misalnya kamu benar sih ditulisnya di batasan masalah, tetapi tolong nanti juga dipersiapkan kenapa kamu ambilnya data itu di sebelum pandemik gitu. Misalnya ya, kenapa organisasi itu mengizinkan di tahun 2018. Mungkin di tahun-tahun ini itu tahun yang apa ya? Kepuasan karyawannya itu cukup baik. Misalnya seperti itu. Jadi dari pihak sekolahnya memberikan izin bahwa ini loh kepuasan karyawannya cukup baik sehingga mungkin itu saja yang dijadikan dasar untuk membuat merancang ya. Ini kan perancangan ya. Penelitian perancangan nggak sih? Buat aplikasi ya. Iya Bu. Mungkin seperti itu. Ya, Nabila ya. Jadi jawab ya ada sisi apa ya? Akademiknya ya. Begitu. Itu dijelasin di beberapa ya Bu, maaf. Nanti kalau misalnya kamu ditanyain dan bisa jadi ditaruhnya itu di bab 1 di latar belakang. Begitu. Ya, Bu. Nah, ini jangan sampai nanti kontra di sini dalam proses analisis kepuasan karyawan banyak organisasi. Pengolahan data terintegrasi untuk menganalisis kepuasan karyawan kan dengan memanfaatkan Nima Analytics Platform. Nah, ini. Yang belum dilakukan sebelumnya. Oke. Mungkin di latar belakang deh, Nabila. Ya, kamu masukkan. Soalnya saya takutnya kontradiktif aja.
begitu Baik, Bu. ya. Tapi kamu sesuaikan aja. Kalau misalnya kamu waktu ditanyain gitu kan, ini masalahnya ada di mana sih? Kamu fokus ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pengolahan data yang tidak terintegrasi dan kondisi ideal di mana data dapat diakses dan dianalisis secara menyeluruh. Nah, sebenarnya sih harusnya ada permasalahan ya di sini. Mungkin pada tahun 2018 itu mereka puncaknya banyak yang karyawannya nggak puas atau apa, itu bisa ditulis di sini. Jadi urgensi penelitian itu dapat di latar belakang, ya. Tapi tuliskan aja dan hati-hati kontra itu tadi, soalnya ini data lama, ya. Dosen pembimbingmu siapa sih? Pak F. Rizal ya? Vario, Bu. Kamu Pak Rio dosennya? Iya. Ya Pak Rio nggak ikut bimbingan ini sih, kelas ini sih, semoga aja aman ya. Nggak sampai ditanyain oleh Pak Rio gitu. Gitu. Dosen pembimbing Pak Rio, pengujinya Pak F. Ya, Iya, Bu. Pak F. Rizal ya. Pak F. Rizal ya, semoga aman sih. Nah, ini turnover ini apa namanya? Perlu di italik ya italik, gitu ya. Nah, kemudian kalau saran saya ini di numbering ya, rumusan masalah, tujuan manfaat, batasan masalah. Nah, ini oke. Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan karyawan, ini kayaknya dihapus aja karena nggak itu kan. Fokus penelitian ini adalah para karyawan yang bekerja di SIT Darul Abidin tanpa mencakup pihak manajemen staff kontrak. Outsourcing di italik ya. Oke, Nima platform versi ini. Kemudian yang jadi apa namanya? Lihat kemarin sempat saya cek sekilas aja gitu kan. Ya, di italik teknologi ini. Nah, hati-hati ya teman-teman kalau misalnya mau kopas gitu. Ini 98 gitu. Paling nggak di parafrase biar nanti nggak terdetek ya. Nah, ini juga misalnya kamu nulisnya menonjolkan nilai utama yaitu 1 empatik gitu, 2 apa gitu ya. Atau kamu susun ke bawah juga nggak apa-apa. Nabila. Oke, kepuasan karyawan. Di sini apa aja yang di itu? Salah satu metode. Nah, penilaian dilakukan memberi angka 1 sampai 5, di mana angka menunjukkan bahwa mereka sangat setuju. Oke. Nah, di sini ini kan kuesioner ya, Nabila ya. Kamu membagikan kuesioner dulu kalau nggak salah. Itu udah ditulis belum kuesionernya di bab mana? Kan data saya nggak jadi dipakai, Bu. Jadi nggak saya tulis. Oh gitu. Tapi di analisismu ada di bab 4. Di mananya, Bu? Sebentar. Sebentar. Saya cek ini dulu. Ini untuk penulisan rumus matematika itu ada aturannya ya. Coba cek di pedoman TA. Gitu. Ada ini. Ya. Rumus matematika tulis lihat aja di pedoman TA ini kan. Ya, agak dibawain dong. Nah. Jadi biar kelihatan. Nah, ini ada aturannya sendiri. Ya. Teman-teman, terus dashboard. Dashboard ini italik nggak sih? Nah, selain itu nggak boleh di depan. Nih, ya, penggunaan dashboard ini ya. Nabila tolong ya. Iya, Bu. Nah, kamu replace aja nanti tulisan-tulisan yang memang harus di apa namanya
Italia. Kemudian ini teman-teman banyak juga ya penelitian terkait, harusnya ini tuh dikata-katain dulu gitu. Misalnya penelitian terkait analisis gitu ya. Anime gitu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada gambar atau tabel ini harus dikata-katain dulu. Jangan langsung tabel atau gambarnya. Coba deh kalian lihat buku gitu kan. Apakah ada habis subbab terus langsung tabel langsung gambar? Ya, pasti ada kalimat pengantarnya meskipun itu satu. Ya. Ini ya Nabila ya. Tolong nanti bisa ditambahkan dan teman-teman lainnya ya. Gitu. Kemudian di sini saya sorotin di bab metodologi penelitian. Di bab metodologi penelitian ini kan kamu studi pendahuluan analisis, ya kan? Outputnya membuat kuesioner. Nah, ini kuesioner kan berarti harus apa namanya? Kamu cantumkan di bab 4-mu. Gitu. Saya lihatnya dari sini. Kuesionernya ini ada nggak? Kamu tuliskan nggak? Di mananya, Bu? Di Di bab bab 4. bab 4 boleh, bab 3 boleh. Nggak Kita ada, Bu. itu. Pak Rio kemarin bilang nggak? Enggak. Nah, ini penelitian dimulai dari pengumpulan data melalui kuesioner nih yang telah dirancang. Nah, ini ya teman-teman juga yang lainnya apa namanya? Tolong diperhatikan hal-hal sekecil ini. Ketika kalian menuliskan, oh ada data kuesioner, berarti kuesionernya yang seperti apa? Kemudian kuesionernya disebar ke 125. Nah, dasarnya memilih 125 itu dari mana? Begitu. Itu harus ada. Ya. Adanya di mana, Bu? Di bab 3 boleh. Ya. Makanya kenapa kemudian ujian hasil itu penguji akan cek mulai dari abstrak. Abstrak bab 1, bab 2, bab 3. Karena kalau misalnya ada penyesuaian seperti ini itu biar kedetek lagi. Misalnya, Bu, kemarin saya sih maunya pakai data terbaru gitu ya di SIT ini. Ternyata dari apa namanya sekolahnya itu nggak diperbolehkan. Jadi hanya boleh di data 2018. Gimana ya Bu? Ya sudah, ya mau gimana lagi gitu kan? Asal kalau misalnya memang oh Bu nggak ada kuesionernya, nggak ada 125 karyawan, ini dihapus saja daripada nanti jadi pertanyaan. Ya, atau kalau misalnya kamu diskus dengan dosen pembimbing, Pak ini perlu dihapus nggak ya? Kira-kira nanti ada pertanyaan atau apa? Nggak usah. Berarti kamu harus menyiapkan jawabannya. Ya, berhubung saya yang nggak terlalu apa namanya untuk topik-topik IT kan saya nggak terlalu paham ya. Tapi ketika saya menemukan hal ini, saya menanyakan ke kamu, gitu kan? Itu sebagai salah satu masukan kamu untuk, wah, berarti saya harus menyiapkan jawabannya nih, gitu. Ya, paling enggak nanti kalau sidang akhir ketika kamu ditanya, kamu sudah pernah menjawab pertanyaan yang sama. Kalau nggak ditanya itu alhamdulillah, ya, gitu. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Kalau pakai kuesioner dari mereka kan, jadi mereka mendapatkan data itu dengan kuesioner juga gitu. Kalau pakai itu bisa. Silakan. Oke. Ya, dituliskan di sini metode pengumpulan datanya. Oh, pakai kuesioner. Tulis aja di sini. Kuesioner ya, misalnya gini. Pertanyaan kuesioner dirancang berdasarkan gitu kan, berdasarkan hasil analisis dari tim sekolah gitu ya, tim sekolah misalnya nih ya, dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Nah, misalnya gini,
Nah, kamu tuliskan apa ya? Gitu. Tapi ini balik lagi ya. Ini saya memberikan saran, cocok enggaknya silakan kamu diskusikan dengan dosen pembimbing. Ya. Biar nanti dosen pembimbingmu cepat ngerespon ya. Nah, metode pengujiannya UAT. Oke. Ya, evaluasi. Metode pengujian UAT, evaluasi pakai UAT juga. Nah, lingkungan pengembangan. Ya. Nah, kemudian ini yang paling penting ya. Ketika menulis bab 4 teman-teman. Nah, kalau saya menganalisisnya adalah waktu tahapan di tahapan penelitian, di mana kamu ada analisis ya. Analisis itu kan membuat kuesioner. Nah, di sini misalnya kamu ada ini adalah misalnya hasil hasil analisis kuesioner atau apa gitu. Kan ini data survei kepuasan ya. Jadi ini harus dituliskan. Begitu. Ya. Apa analisisnya seperti apa? Kemudian autentikasi dengan Google Authenticator gitu. Nah, ini kalau bisa teman-teman yang lainnya juga misalnya mencantumkan gambar, itu berikan kalimat pengantar dulu. Ya. Misalnya Google Authenticator adalah bla 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 bla. Pada penelitian ini Google Authenticator digunakan untuk apa-apa-apa. Gitu. Nah, ini pasti kan harus ada judul gambarnya nih. Misalnya gambar 4.1 gitu ya. Authenticator. Misalnya gini. Ini atur sendiri ya nanti ya bila. Nah, terus kamu kasih apa namanya? Keterangan. Pada gambar 4.1 Google Authenticator digunakan untuk menghubungkan apa dan apa gitu. Ya, ini kan yang lebih paham kamu dan pembimbing ya, nanti bisa ditambahkan. Nah, ini hampir ke semuanya. Gitu. Ya, ini belum ada judulnya. Kemudian ini belum ada judul gambarnya, belum ada judul gambarnya, belum ada judul gambarnya. Nah, gini ya. Nah, ini harus dimaknai. Begitu. Nah, ya. Nih. Nah, ini hasil surveinya. Ini hasil survei bukan sih? Bukan ya? Itu Ini apa? hasil visualisasinya, Bu. Nah, berarti tuliskan ya, gambar apa, hasil visualisasi apa, gitu. Terus saya baca di sini ada, kamu ada ininya. Oh, sorry, visualisasinya. Judulnya nggak saya baca. Nah, data karyawan yang berhasil dikelompokkan dalam 2 klaster ini, apakah ini totalnya tadi 125? Ini semua karyawan kan? Ini ngaruh nggak ke hasil kuesioner tadi, Nabila? Iya, Bu, gimana, Bu? Ini loh, data karyawan yang berhasil dikelompokkan ini loh, jumlah karyawannya ini Iya, ngaruh nggak ke 125 tadi? iya, Ngaruh. Coba iya. kita hitung. Oke, ya. Berarti ini apa namanya? Totalnya pas ya, 125. Gitu. Terdiri dari kelas 0. Oke. Nah, ini mungkin artinya apa-apa kamu maknain sendiri. Ya. Nah, ini kasih. Gitu. Evaluation ya, ada judul, kemudian ini misalnya tabel apa itu gitu ya. Ditambahkan ya Nabila ya. Nah, ini karena Nabila belum selesai semuanya, teman-teman. Oke. Ada yang ditanyakan, Nabila? Black box texting, italic ya. Paling yang pengen saya tanyain gini, Bu. Kan kita jadi di TA itu ada pengujian gitu ya, Bu. Pengujian apakah berjalan dengan baik atau enggak gitu. Sedangkan kalau NAIM ini kita tinggal klik-klik doang dan pasti berhasil gitu. Itu gimana ya, Bu, ngujinya? Saya bingung.
Berarti kalau pasti berhasil ya nggak apa-apa dong. Yang penting kan caranya kamu membuat tadi sudah betul. Gitu. Misalnya interaksi Google Drive statusnya berhasil gitu ya, misalnya data ujinya berhasil. Nah, ya udah tulis aja berhasil gitu. Kan nggak apa-apa kan? Ini belum ya? Oke. Oh, misalkan saya perlu datang ke sana gitu ya Bu buat Harusnya. mereka nyoba gitu. Mm-mm. Harusnya ya. Hmm. Terus apa namanya? Mereka kan pihak manajemen itu cuma ada 3 orang. Nah, Mm-mm. kalau pengujiannya ke 3 orang itu apa bisa Bu? Nggak apa-apa sih. Paling nggak ada yang menguji dan kamu bisa ini. Dan pastikan gini, karena ini data 2018 gitu kan. Pokoknya pastikan aja kamu berangkatnya dari data 2018, membuat rancangannya sekarang, tapi ini masih bisa nanti diaplikasikan saat ini dan ya masa kini dan masa depan. Kayak gitu. Kalau misalnya oke 3 orang yang melakukan pengujian, ya udah. Gitu. Kamu pakai UAT nggak sih? Atau black box doang? Saya bingung soalnya kan ini cuma ngeklik doang gitu, bukan kayak yang kalau bikin aplikasi gitu. Bukan. Jadi saya bingung gimana. Tapi kalau dari dosen pembimbingmu aman kan? Nah, itu saya lagi nanya tapi belum ada jawaban. Belum. Kalau saya sih selama itu nggak masalah ya nggak apa-apa. Asalkan analisis yang itu tadi, tahapan analisismu itu sejalan. Jadi di tahapan penelitian bab 3 itu kan kamu bikin nih, ya kan? Bab 3-mu itu di sini kan metodologi penelitian. Ini analisis, oke. Kamu buat kuesionernya Bu kalau dari itu gimana? Oke, nggak apa-apa. Perancangan sistem. Nah, pakai outputnya Google Sheets. Ada nggak Google Sheets-nya? Nah, implementasi outputnya ada nggak? Nah, gitu. Pengujian, Bu, pengujian sistem yang telah dibuat. Misalnya kamu menggunakan black box testing. Ya udah, tulis aja. Evaluasinya gimana? Penarikan kesimpulan. Nah, gitu. Jadi sesuaikan tahapanmu ini, kemudian kamu jelaskan di sini. Ini sebenarnya nggak perlu 3.11 ya. 1, 2, 3 gitu aja sih, Nabila. Kalau saya ya, gitu. Izin bertanya Bu, Ya, silakan. untuk yang skenario pengujiannya itu apakah sudah tepat atau di yang bab 4? Oh, kalau saya sesuaikan sama ini sih di tahapan penelitian gitu. Misalnya kamu perancangan sistemnya, pakai Google Sheet. Oh, ternyata di sini itu ada kayak misalnya, harus diautentikasi dengan Google Authenticator. Ya udah nggak apa-apa, begitu. Tapi sesuaikan, ya. Jadi setiap tahapanmu menggunakan NIME itu apa namanya sesuai dengan tahapan-tahapannya, begitu. Dan kalau bisa kamu jelaskan ini di bab 3 di bagian metode pengujian. Gitu. Baik Bu. Ya. Nah, jadi sejalan gitu loh, Nabila. Di bab 3-nya bilang ini hasilnya juga ada. Kemudian nanti kalau NIME itu apa sih? Oh, NIME itu diuji dengan Google Authenticator dan Google Drive Connector. Ini ada nggak di bab 2? Dijelaskan nggak Google Authenticator-nya? Nah, di sini ya, NIME. Nah, di sini kalau kamu pakai NIME Analytics Platform, ada 2 bahasan itu, ya udah itu juga harus dibahas. Begitu. Kalau saya. Belum ya? Belum ada ya? Gitu. Karena kayak gini, kalau di TA itu bab 1 kan menuliskan latar belakang ya. Jadi alasan kita untuk mengambil penelitian tersebut. Nanti di bab 2 itu membahas apa namanya variabel-variabel yang ada di penelitian kita. Nggak variabel, kemudian teori, kemudian
aplikasi platform apa saja yang kita pakai itu semuanya didefinisikan di bab 2. Bab 3 itu metodenya, gimana kita melakukan penelitian ini. Begitu. Bab 4 hasil analisisnya. Misalnya untuk mencari solusi yang kita tuliskan di bab 1 itu pakai metode yang sudah kita tuliskan di bab 3. Hasil analisisnya ada di bab 4. Ketika kita nggak paham nih ada bahasa asing, kita lihat di bab 2. Ada nggak kayak kamusnya gitu loh, bab 2 itu. Itu terbahas nggak? Kalau belum terbahas itu kamu tambahkan. Ya. Begitu. Itu masukan saya ya, Nabila. Untuk lebih pasnya lagi kamu bisa hubungin Pak Rio mungkin sekarang kali di pekan-pekan ini. Baik, Ya. Bu. Gitu. Bilang aja, punten Pak Rio saya sudah mengerjakan sampai di sini, tapi saya bingung misalnya untuk runtutan di tahapannya. Saya bikin seperti ini. Apakah ada masukan? Nah, seperti itu ya. Nah, soalnya kalau saya melihatnya itu tadi, Nabila, saya cek di tahapan penelitian, kemudian di bab 4 sudah terbahas belum? Terus ada yang baru, ini istilah asing apa? Oh, saya cek ke bab 2, oh belum ada, ini harus ditambahkan. Nah, kayak gitu ya. Semoga itu bisa menambah ini ya, bahasan Nabila dengan Pak Aryo nanti. Atau kalau misalnya Pak Aryo bisa diajak bimbingan by offline gitu kan, itu lebih bagus. Begitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Untuk Nima, mungkin teman-teman yang lain di sini ada yang punya topik sama dengan Nabila? Yang bahas Nima juga? Clustering, teknik clustering ada di sini? Nggak ada. Untuk TA yang lain, ya TA angkatan atas ada nggak Bila? Kalau yang bahas pakai NIME itu kata pengajar saya nggak ada, Bu. Soalnya baru pertama kali kalau di NF. Oh. Heeh. Soalnya di anak SI itu ada. Di anak SI. Maksudnya kebetulan pas saya ini dosen pengujinya ya. Jadi kemarin saya lihat pembahasan yang sama. Jadi saya pikir di PI mungkin ada atau di angkatan atas ada. Tapi selebihnya sih kamu bisa cari di referensi lain. Ya. Baik, Bu. Oke. Cukup membantu nggak Nabila? Saya mohon maaf kalau nggak banyak bantu. Alhamdulillah banyak membantu, Bu. Ya. Terima kasih banyak. Oke. Oke, Bu, maaf. Ini ya saya sambil baca. Untuk apa namanya? Oh, linknya udah ya, Mbak? Oke. Sorry ya teman-teman. Jadi jam 10 lebih. Kalau misalnya ada yang sudah isi presensi, kemudian mau meninggalkan room juga boleh. Kalau misalnya ada yang mau discuss, boleh. Ya. Kayaknya saya masih aman. Ya. Silakan, yang penting isi presensi dulu ya, teman-teman. Oke, sambil saya menjawab di sini, Bu, sorry, ini udah. Bu, maaf, boleh scroll ke bab 2 yang penelitian terkait tadi, Bu, tambahin apa ya? Oh, di ini. Sebentar, saya cari penelitian ini ya. Ada nggak ya yang Nah, ini teman-teman. Jadi kalau nanti menuliskan
apa namanya rumus matematika itu memang ada aturannya ya. Cek di pedoman TA. Ini kayak gini nanti. Ini kebetulan pas ada ya. Jadi ada penomorannya seperti ini. Gitu. Coba deh teman-teman cek di pedoman TA ya. Kemudian Bu kalau yang itu pakai bab 2 ya. Bab 2-nya di sini. Ideate, emphasize. Nah, kayak gini ya. Kasih kalimat pengantarnya satu atau 2 kalimat boleh. Ya. Silakan kalau butuh di SS sendiri aja ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk penyebutan tabelnya seperti ini. Berdasarkan tabel 2.1, berdasarkan gambar 3.1, berdasarkan gambar 4.1. Nah, karena itu di rubrik penilaian ada penilaian. Ya. Oke, sembari saya baca chatnya, Bu izin bertanya. Nah, kalau misal current list-nya saya seperti pada gambar saya cantumkan itu, apakah diperbolehkan? Oh, oke, boleh aja sih, ya, Zaki. Yang terpenting terbaca, gitu. Cuma di sini perhatian saya itu di bab 3.1. Jadi kalau kalian itu mencantumkan bahasan ya, misalnya 3.1, 3.2, 3.3. Nah, itu usahakan pembahasannya itu nggak hanya 1 paragraf ya, tapi paling nggak 2-3 paragraf. Nah, di tahapan penelitian ini saya lebih prefernya, menurut saya, dan ada beberapa dosen itu yang memang karena anak saya waktu itu pakai apa namanya list numberingnya 3.11, 3.12 gitu kan, dan itu dikomentarin, ya udah pakai 1, 2, 3 gitu aja gitu ya. Nah, 3 tahapan perancangan. Nah, ini ada yang pakai sus nggak di sini? Ya, saya Bu, pakai Bu. Design thinking ya. Ini karena penelitian anak saya waktu itu pakai design thinking sih. Begitu. Jadi dia jelaskan, jabarkan banget di tahapan penelitian, tahapan perancangan itu apa aja, empathize-nya seperti apa, gitu. Terus define-nya, ya, ideate-nya, begitu. Habis itu kuesionernya, isinya berapa, gitu, hasil desain prototype. Nah, baru 3.2 itu di rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya itu apa saja? Oh, ada jenis penelitian, ada jenis penelitian seperti itu. 3.2 pengumpulan data, wawancara juga studi pustaka, kuesioner ya. Kuesionernya ini dituliskan di metode pengujian kalau enggak ini rata-rata. Enggak ada ya kuesionernya. Oh, berarti di bab 4 sama dia. Nah, seperti itu ya. Tapi semua data gambar ya, gambar, tabel itu semua di ini. Nah, oke. Bu nanya untuk penulisan kode yang kita tulis itu perlu dimasukkan ke draft TA enggak? Nah, iya toh, ya. Semua hasil analisis penelitian harusnya memang dituliskan di TA, ya. Oke, ya. Nanti kalau misalnya Bu data mentahnya ditulis di mana? Di lampiran, ya. Data mentahnya di lampiran aja. Nanti di bab 4-nya itu data apa namanya hasil analisis. Jadi misalnya kalau anak saya di sini, ini anak saya ya, tapi kalian bisa tanya ke bapak kalian masing-masing, bapak ibu kalian masing-masing ya. Cuma ini buat kita sharing aja. Kalau di sini itu, ya ini ya wireframe. Kemarin ada yang tanya ya, Bu, wireframe, low-fi atau high-fi? Oh, anak saya kemarin pakai semuanya. Kalau
di sini wait, wait. Di lampiran itu dia mencantumkan bentar. Di lampirannya pertama ada transkrip wawancara ya. Jadi ketika dia melakukan wawancara kebutuhan sistem dia menuliskan begitu. Wawancara profil satu wawancara ketiga ada berapa ya dia ya? Lupa saya. Oh, profil wawancara aja. Tetapi nanti hasil analisisnya ya, hasil kebutuhan sistemnya berapa itu langsung dituliskan di bab 4. Jadi ini di lampiran itu data mentahnya saja. Begitu. Nah. Oke. Silakan ada pertanyaan, boleh? Bu, saya mau bertanya Bu, Mm-mm. untuk hasil dari mungkin kan ini sama ya dari hasil presentasi yang Ibu presentasikan maksudnya. Kalau semisal dari perancangan saya itu menjelaskannya dari gambar hanya satu paragraf Bu, itu diperbolehkan aja nggak sih Bu? Itu yang mana? Bagian mana? Yang di bagian bab 4 Bu, semisal kan desain prototipe itu Bu, yang hi-fi-nya Bu. Tadi saya Mm-mm. lihat dari yang ini cuman satu paragraf aja itu nggak apa-apa juga ya Bu Ya. ya? Kan itu dia ini apa namanya hasil analisis Oh oke. ya. Sama Tapi ini Bu, sama kalau gimana? semisal dari hasil wawancara gitu harus diolah pakai tools lain gak sih Bu? Kayak Max KDE gitu. Soalnya kan saya pernah nanya sama Pak Rismanto, kayaknya kalau semisal kalau kata-katanya wawancara itu harus diolah dulu Bu. Apa Ya, kita langsung ngambil kesimpulan aja Bu? iya. Kadang di analisis pakai NVivo gitu ya. Iya, itu Heeh, gimana Bu? heeh. Baik ya Bu? Itu sebenarnya lagi saya pelajarin juga. Nggak tahu nih Mbak Azra lulus NVivo nggak? Mbak Azra masih ada nggak di sini? Kalau lulus NVivo kita belajar bareng dong gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau yang di sini tuh nggak pakai itu. Tapi mungkin kalau penelitiannya pure yang kualitatif pakai ya, gitu. Kalau saya dulu sih nggak pakai. Di sini saya hanya apa namanya cantumkan yang jawaban kunci aja. Itu gitu. Sama ini Bu, terakhir Bu. Itu kan di setiap gambar hasil yang dipeneliti sama penulis terkait ya, itu Mm-mm. dia masukin sumber titik dua hasil olahan peneliti. Itu wajib nggak sih Bu? Soalnya saya pernah dikomentarin itu nggak usah gitu katanya. Itu ada dosen yang minta, ada yang enggak. Gitu Wah. sebenarnya kalau ini. Nah, kalau kayak gini ya, siapa Zaki gitu kan. Di Heeh. sini misalnya percakapan lengkap hasil dari wawancara dilampirkan pada lampiran 1. Ini dia menyebutkan gitu. Terus hasil wawancaranya apa? Misalnya gini, ya ingin adanya kemudahan dalam pengurusan surat, adanya di lampiran 1, misalnya gitu. Ingin adanya digitalisasi. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung ngambil inti-inti jawabannya. Seperti itu. Karena waktu itu dia bilang, enggak, langsung aja cari inti jawabannya, karena ini kan kebutuhan sistem, gitu kan. Baru kalau misalnya penelitian ini pure kualitatif, gitu, baru aku pakai NVivo, gitu ya. Tapi kalau ini kan hanya lihat kebutuhan sistemnya ya, di tempat tersebut seperti apa, jadi ambil inti-intinya saja. Begitu. Ya. Wah. Oke. Buat yang tadi Bu, yang Max KDA itu ataupun mengolah data wawancara itu diharuskan atau penyesuaian aja Bu dari penguji minta gitu? Yang mana tuh? Yang pakai tools buat ngelola hasil wawancara gitu Bu, kayak Max Oh, KDA atau NVO tadi ya? NVivo. NVO ya. Heeh. Itu sesuai ini aja Bu, permintaan dari penguji aja atau Iya, gimana? heeh. Tapi kalau dari saya pribadi nih, ketika penelitian itu untuk melihat kebutuhan gitu ya, kebutuhan apa namanya sistem itu nggak pakai NVivo juga nggak apa-apa, karena kan sebenarnya yang lebih penting itu pembangunan sistemnya itu. Ini kan hanya kayak melihat fitur apa yang kira-kira nanti mau dibuat gitu. Tapi kalau misalnya penelitian yang pure kualitatif kayak penelitian
ilmu sosial itu kan ada ya yang pure kualitatif, studi fenomenologi, etnografi, studi semiotik atau apa gitu kan. Nah, itu yang butuh en vivo karena dia pure kualitatifnya. Gitu. Tapi balik lagi ke penguji ya. Walah Bu, terima Pengujinya kasih kamu Bu. siapa? Bu Tiffany Bu, Pembimbingnya? Pak Sirojul. Oh, Pak Rojul. Tapi Pak Rojul kan aman kan? Santuy sih Bu. Aman Bu, aman. Tapi ingat biasanya kalau sebelum ujian apa sidang akhir nanti diminta presentasi. Latihan dulu sebenarnya. Ya, sama beliaunya. Oke. Oke Bu, baik Bu. Oke. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau nggak ada, dicukupkan ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau di sesi TA kita, teori itu sebenarnya bisa disampaikan sembari kita cek naskah ya. Jadi kemarin itu memang ada teman yang minta cek naskah ke saya kalau cek naskah di luar kelas saya pasti nggak bisa. Kalau di kelas insya Allah bisa ya sebagai bahan apa namanya diskus kita. Jadi teman-teman juga sambil belajar juga gitu kan. Ada yang perlu diperbaikin di sebelah mananya. Jadi teman-teman bisa apa namanya ada hal baru yang akan didiskusikan dengan dosen pembimbing nantinya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman misal, Bu, saya mau review dong, review di luar jam kelas saya pasti nggak bisa ya, karena anak saya sendiri masih ngantri, gitu kan. Tapi kalau misalnya di jam kelas, insya Allah kita usahakan untuk diskus bareng. Oke? Nah, itu sih ya untuk tambahannya. Oke, dan jangan lupa ya isi presensinya. Kalau belum isi presensi, kemudian cek Siska juga. Kalau misalnya masih ada kendala di Siskanya bisa japri atau laporan ke Mbak Azra ya. Nanti akan kita diskusikan. Oke, saya stop share dulu.